Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Selpe Brianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang ensefalitis. Di sini ada patofisiologi. Patofisiologi atau psikopatologi adalah berasal dari dua kata, yaitu patologi dan fisiologi. Patologi adalah disiplin medis yang menggambarkan kondisi yang biasanya diamati selama keadaan penyakit. Sedangkan fisiologi adalah disiplin biologi yang menjelaskan proses atau mekanisme yang beroperasi dalam suatu organisme. Di sini saya akan menyebutkan materi apa saja yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada patofisiologi ensefalitis, yang ketiga ada etiologi, yang keempat manifestasi klinik, yang kelima pemeriksaan penunjang, dan yang terakhir ada penata laksanaan. Yang pertama, ada definisi ensefalitis adalah infeksi jaringan otak yang mengenai CNS yang disebabkan oleh virus atau mikroorganisme lain yang non-virulen. Yang kedua, ada patofisiologi ensefalitis adalah organisme biogenik seperti bakteri masuk melalui peredaran darah, penyebaran langsung komplikasi luka tembus, dan kelainan kardiopulmonal, penyebaran melalui peredaran darah dalam bentuk septik atau berasal dari radang vokal di bagian lain di dekat otak. Yang ketiga ada etiologi. Yang pertama ada mikroorganisme seperti bakteri, protozoa, cacing, jamur, dan virus. Yang kedua ada reaksi toksin seperti pada tifoid fever dan campak. Yang ketiga ada keracunan. Yang keempat ada manifestasi klinis. Yang pertama ada demam, kedua pusing, ketiga memuntah, keempat pucat, kelima halusinasi, keenam kejang, ketujuh sakit kepala dan biasanya pada bayi disertai jeritan. Yang kedelapan ada gangguan kesadaran, yang kesembilan gelisah, dan yang terakhir nyeri tenggorokan dan ekstremitas. Dan yang kelima ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama pemeriksaan cairan cerebrospinal, yang kedua pemeriksaan EEG, yang ketiga torak foto, yang keempat darah tepi atau leukosit meningkat, yang kelima ada CT scan untuk melihat keadaan otak, dan yang terakhir ada pemeriksaan virus. Yang terakhir ada penata laksanaan. Yang pertama ada isolasi bertujuan mengurangi stimulus atau rangsangan dari luar dan sebagai tindakan pencegahan. Yang kedua, terapi antibiotik sesuai hasil kultur. Yang ketiga, mempertahankan hidrasi, monitor balance cairan yang disebut jenis dan jumlah cairan yang diberikan tergantung keadaan pasien. Yang keempat, mengontrol kejang obat antikonvulsif diberikan segera untuk memberantas kejang. Yang kelima, mempertahankan ventilasi yang disebut bebaskan jalan napas, berikan O2 sesuai kebutuhan 2-30 per menit. Dan yang terakhir ada penata laksanaan shock septik. Cukup sekian materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.